Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kembali sedikit tentang alat untuk bersuci, itu air. Air suci tapi tidak bisa mensucikan. Termasuk salah satunya adalah air yang kurang dari 2 kolah yang dicampur dengan air bunga atau bunga-bungaan atau kembang yang biasa disebut dengan mandi kembang. Itu termasuk salah satu yang air suci yang tidak bisa mensucikan. Misalnya seseorang mau mandi ketika habis sakit atau proses pemulihan. Biasanya orang-orang Jawa, orang-orang dulu, untuk memulihkan tenaga itu mandi air dari rempah-rempah atau air yang dicampur dengan rempah-rempah semacam kembang atau kembang macan kerah. Nah, itu airnya direbus dengan rempah-rempah itu, kemudian ditaruh baskom, dicampur dengan air mutlak. Airnya kurang dari 2 kolah. Nah, ini airnya suci tapi tidak bisa mensucikan hadas besar. Jadi tidak bisa dibuat ganti atau untuk mandi, diniati mandi besar, mandi junub. Itu tidak sah karena sudah berubah sifat dan zatnya. Begitu juga mandi air kurang dari 2 kolah, airnya kurang dari 2 kolah. Kemudian ada bunga-bunga staman atau biasa disebut mandi kembang. Nah, ini pun airnya suci dan tidak bisa mensucikan. Nah, bagaimana kalau sekiranya airnya itu dibaskom atau bak mandi yang kecil, yang ukuran bak mandi yang beli di toko material yang ukuran kecil itu kan nggak nyampe 2 kolah. Sebaiknya airnya dipancurkan atau ditaruh atas, kemudian dibikin pancuran atau dikasih selang. Jadi dialirkan dari atas. Itu airnya, kalau airnya mutlak itu bisa untuk mensucikan atau niat untuk mandi besar, menghilangkan hadas besar, diniatkan mandi besar. Kalau airnya sedikit kemudian posisinya di bawah, nanti cenderung pada air yang mustakmal atau air yang bekas dan tidak bisa mensucikan. Sedangkan kalau misalnya mandi pakai shower, pemanas yang pakai kompor, itu yang suhunya sudah di atas 42 derajat, air panas, kemudian lebih di atas 45
derajat panasnya, suhunya, itu masuk kategori musammas, yang dipanaskan, dan hukumnya makruh tapi bisa mensucikan. Hukumnya makruh tapi bisa mensucikan, karena ikut pada pendapat sebagian ulama yang air yang terlalu panas dan air yang terlalu dingin hukumnya makruh. Kalau dingin biasa, dinginnya standar, dingin itu boleh sah-sah. Bahkan ada suatu hadis qudsi bahwa Allah membanggakan hambanya di hadapan para malaikat ketika hambanya itu mandi junub dengan air yang sangat dingin, kemudian diniatkan untuk berdiri beribadah, maksudnya menegakkan ibadah bermunajat kepada Allah. Itu Allah banggakan pada para malaikatnya, wahai malaikat, lihatlah hambaku dalam kondisi yang dingin, yang mandi bersuci untuk munajat kepadaku. Kemudian ada lagi sunnahnya daripada mandi, termasuk salah satu dari sunnah mandi itu mualah atau tulisan Arabnya mualah tu, tak marbutoh, mualah tu. Mualah artinya susul menyusul dengan cepat, susul menyusul. Artinya begini, ketika dalam proses wudhu tertib urut itu bagian daripada fardhunya wudhu. Dan juga mualah yang susul menyusul itu bisa masuk kategori wajibnya wudhu, juga bisa masuk kepada sunnah. Artinya gini, ketika wudhu urut dari membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian membasuh sebagian kepala, itu berurutan. Sedangkan kalau telinga masuk pada sunnahnya wudhu. Kemudian kedua kaki. Nah, susul menyusul itu jangan sampai, kalau dalam wudhu itu jangan sampai kering kemudian baru dilanjutkan. Jadi ketika wudhu kemudian sudah nyampe kepala, mungkin nyampe tangan, kemudian berhenti, kemudian sampai proses berhenti tadi, senggangnya itu sampai kering, itu tidak boleh dalam proses wudhu. Beda dengan proses mandi junub atau mandi besar, atas besar, itu muwalatu susul menyusul hukumnya
sunnah. Jadi ketika mandinya, misalnya malam hari pengantin baru, misalnya maksud pengantin seorang pengantin baru mandi besar, ketika malamnya, maksudnya ketika junub, kemudian mandinya dicicil, misalnya malam itu mandinya bagian kepala, keramas, kemudian paginya dilanjutkan bagian badan ke kaki. Nah, itu boleh. Istilahnya terjadi masa tenggang, itu boleh, tapi tetap disunahkan. Mualah itu susul menyusul sekaligus, maksudnya sekaligus dari ujung rambut, ujung sampai ujung kaki, seluruh badan, itu sunnah tuh. Di samping sunnah-sunnah yang lain termasuk yang mendahulukan yang sebelah kanan, itu mualah itu susul menyusul dengan cepat. Nah, kisah misalnya seperti contoh pada orang-orang dahulu, pada zaman kita dan orang-orang yang dahulu, ketika jadi pengantin baru, kemudian paginya kadang-kadang merasa malu kalau rambutnya itu dilihat itu dalam keadaan basah, habis keramas, itu merasa malu dilihat tetangga. Nah, itu bisa, maksudnya hukum mandinya itu sah dengan proses dicicil, yaitu ketika malamnya itu setelah junub terus mandi besar atau mandi menghilangkan hadas besar, itu rambut bagian kepala semua tubuh separuh badan ke atas itu dimandikan. Nah, kemudian paginya otomatis kan rambut ini sudah kering, paginya kemudian separuh badan itu bisa, itu boleh, karena proses dalam mandi junub. Jadi susul menyusul mualah itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dalam proses wudhu susul menyusul itu urut, itu termasuk tertib, itu termasuk rukun. Itu sekilas tentang bab air yang suci, yang mensucikan, dan air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Jadi air suci yang tidak bisa mensucikan termasuk air musta'mal tadi, air bekas, kemudian air yang bercampur dengan air bunga atau mungkin zat bunga atau zat-zat lain,
yang merubah sifat dan zatnya, itu termasuk kategori air suci yang mensucikan. Kemudian ada suatu cerita hikayat yang diceritakan Syekh Imam Al-Ghazali. Ini dikutip dalam kitab Irsyadul Ibad. Ketika Imam Ghazali berkata, ketika ada seorang yang mimpi bertemu dengan orang yang telah mati dan ditanya, bagaimana keadaanmu? Maka sang mayit atau orang yang meninggal itu menjawab, tinggalkanlah aku sebab aku pernah tidak mandi jenabat. Maka kini Allah memalaikan padaku bagian dari api neraka. Tinggalkanlah aku sebab pernah tidak mandi jenabat. Maka kini Allah memakaikan padaku bagian dari api neraka. Aku bergelimpangan dalam pakaian yang seperti itu, atau pakaian yang dari api neraka. Itu suatu cerita tentang pentingnya mandi besar. Jadi ketika dalam keadaan junub berhadas besar, maka anggota tubuh bagian, misalnya ada anggota, jangan sampai dipisah atau dipotong. Contoh misalnya ketika dalam junub jangan bersisir sehingga rambut itu rontok. Karena ketika rambut itu rontok, ketika sudah dalam keadaan junub kemudian disisir rontok, ini rontokannya ini harus disucikan. Termasuk juga tidak boleh memotong kuku. Ini karena potongan kuku itu ketika dalam keadaan junub belum, maka itu potongannya bagian tubuh itu tetap dihukumi berhadas besar. Begitu juga anggota tubuh yang dikasih suatu penghalang yang permanen, itu juga bisa menghalangi keabsahan daripada sucinya. Misalnya kuku yang dipitek atau yang dikasih cat kuku permanen, itu juga bisa nggak tersentuh dengan air yang digunakan untuk bersuci. Sekilas tentang air untuk bersuci dan juga tambahan tentang mandi. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.